Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan dari Jakarta Utara. Di sini saya akan memberitakan tentang situasi Jakarta Islamic Center pada saat hari Minggu pagi hari. Menurut pantauan saya, pada saat hari Minggu ini suasana di Jakarta Islamic Center cukup ramai dan banyak didominasi oleh kalangan anak muda serta orang tua. Mereka melakukan kunjungan ke Jakarta Islamic Center karena ingin menikmati liburan di akhir pekan. Dan mengapa mereka memilih liburan ke Jakarta Islamic Center? Karena di sini terdapat fasilitas umum yang dapat dinikmati oleh semua kalangan usia, baik anak-anak maupun orang tua. Sekian dari saya, laporan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang, dengan saya Margono, salah satu peserta JICBS Angkatan ke-8. Pada hari ini, yaitu pertemuan keempat JICBS, menghadirkan salah satu narasumber, yaitu seorang presenter dari Kompas TV, yaitu Yasir Nenehama, yang merupakan salah satu jurnalis dari Flores atau NTT. Ketika penyampaian materi, narasumber sedikit menceritakan tentang karirnya dan latar belakang perjalanan karirnya. Yang menarik adalah, ngobleng mas. Yang menarik adalah beliau memulai karir dengan merantau sejak SMA dan mendapatkan bullying dan sejenisnya, tapi narasumber melawan itu dan membuktikan bahwa putra Flores bisa menunjukkan prestasi di Jakarta. Ya, itu saja ulasan tentang narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Seha Putri. Panggilan saya Seha. Saya adalah salah satu anggota atau peserta dari Jakarta Islamic Boarding School Angkatan ke-8. Hari ini saya ingin mengabarkan kepada teman-teman atau mitra JIC sekalian mengenai keadaan atau situasi setelah perkuliahan yang saya rasakan, karena kebetulan saya telah melakukan perkuliahan yang mana perkuliahan ini diadakan dan dibawa seorang narasumber yang sangat spektakuler, yaitu Bang Yasir Nenehama. Dari perkuliahan ini, hal pertama kali yang saya rasakan adalah motivasi beliau yang sangat terkena terutama di hati saya, karena motivasi yang beliau angkat pertama kali adalah dari pengalaman yang benar-benar beliau rasakan sendiri. Kemudian beliau memberikan beberapa masukan, yang mana masukan itu adalah relate dengan keadaan yang saya rasakan, terutama sebagai awal seorang peserta JICBC Broadcasting School, yang nantinya tujuan saya adalah menjadi seorang public speaking. Yang saya ingin katakan lagi adalah public speaking itu sangat penting, karena dengan adanya public speaking kita bisa mengemukakan apa yang kita rasakan, tapi kita harus menggunakan tata cara atau etika-etika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Mardiana. Saya melaporkan situasi terkini di kelas broadcasting Jakarta Islamic Center Angkatan ke-8. Nah, saat ini pemateri di kelas broadcast hari ini dihadiri oleh Kak Yasir Nenehama sebagai pemateri dan sekaligus Pak motivator bagi peserta Jakarta Islamic Center kelas broadcasting hari ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bersama saya Fauzan Ali Akbar. Saat ini saya sedang berada di lantai 3 Gedung Pusat Bisnis Jakarta Islamic Center, Jalan Keramat Jaya, Tugu Koja, Jakarta Utara. Dan tepat saya duduk di sini, di samping saya ada sebuah ruangan sedang dilakukannya sebuah praktek atau latihan bagi para peserta JICBS atau Jakarta Islamic Center Broadcasting School.
Dan saya lihat tadi pada tepat pukul 10.30 tadi ada sebuah praktek yang tentunya dipandu oleh seorang news anchor Kompas TV, Yasir Nenek Ama. Dan masuk pada saat ini sudah memasuki pertemuan yang keempat daripada JICBS itu sendiri, yang harapannya dengan adanya pelatihan yang diberikan ini bisa menghadirkan atau mencetak generasi-generasi broadcaster school yang handal tentunya, yang dengan basis Islam bisa menyaingi para media-media yang lain dalam digital itu sendiri. Dan harapannya lagi dari pelatihan yang diberikan ini bukan sebatas itu saja, tapi juga bisa melahirkan broadcaster yang pandai dalam berbicara, dan apa yang diberikan daripada JICBS ini bisa diamalkan, diaplikasikan dan diajarkan kepada pihak-pihak yang lainnya yang tentu juga sangat antusias dalam rasa ingin mempelajari ilmu daripada broadcaster itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Eka Pratiwi ingin menyampaikan berita terkini. Liburan akhir tahun memang sudah memasuki liburan akhir tahun. Namun objek wisata Pantai Taman Impian Jaya Ancol sudah dipadati oleh para pengunjung sejak 10 pagi tadi. Meskipun harga tiket masuk naik menjadi Rp30.000, namun tidak menurunkan semangat para pengunjung. Di sekitar pantai juga terdapat banyak gazebo untuk bersantai para pengunjung. Para pengunjung juga dapat menikmati kuliner yang ada di sekitar pantai dengan harga yang sangat terjangkau. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita bisa berjumpa lagi nih dengan saya. Dan seperti biasa saya ingin memberikan tips buat teman-teman yang ada di rumah gimana cara good looking tanpa mengeluarkan biaya. Nah, pasti dong pengen tahu. Nah, saya ingin memberikan tips, cuma ada 4 loh tipsnya. Yang pertama yaitu mandi subuh. Nah, pasti gampang banget lah tips ini untuk mandi subuh. Jadi habis bangun tidur, ikut terus mandi ya kan. Dan yang kedua selanjutnya ada sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini mungkin gampang-gampang susah kali ya ngerjainnya, karena kan di waktu sepertiga malam gitu. Jadi emang hanya orang-orang yang benar-benar pingin banget. Selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Tantri Nokomori dalam acara Sekilas Info. Saat ini di lapangan Blok S Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sejumlah supir taksi online dari Gokar menggelar pertemuan dengan manajemen Gojek sebagai selaku aplikator. Pada pertemuan yang kali ini dilangsungkan membahas beberapa tuntutan yang sebelumnya telah disuarakan supir Gokar saat menggelar unjuk rasa di kawasan Blok M pada Senin tanggal 12 September 2022. Sekian sekilas info dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Siti Nurjana. Saat ini saya sedang berada di Jakarta Islamic Center, yang dimana para masyarakat ketika hari Minggu ini sangatlah berantusias untuk berkunjung ke Jakarta Islamic Center ini. Dari berbagai macam kalangan usia, mulai dari anak-anak, remaja, bahkan hingga dewasa. Berkunjungnya masyarakat ke Jakarta Islamic Center ini membuat kepadatan jalan yang ada. Namun dengan begitu, tidak mengurangi rasa antusias masyarakat untuk mengunjungi Jakarta Islamic Center setiap hari Minggunya. Karena di dalam Jakarta Islamic Center ini banyak sekali program yang dapat diikuti dalam masyarakat. Maka dari itu, masyarakat yang datang ke Jakarta Islamic Center ini bukan hanya sebatas berkunjung, namun juga banyak yang mengikuti program JICTV dan menimba ilmu di sini. Sekian dari saya, salam JICTV. Terima kasih. Selamat sore, saya Siti Aisyah. Saat ini saya berada di Jakarta Islamic Center, tepatnya di Jalan Keramat. Di Jakarta Islamic Center diselenggarakan setiap bulan Ramadan buka bersama jamaah-jamaah Jakarta Islamic Center. Dibuka sore hari sampai malam hari. Di sini terlihat banyak para jamaah dan panitia Ramadan Jakarta Islamic Center dan juga banyak macam-macam takjil dan makanan untuk berbuka puasa bersama.
dan begitu banyak antusias masyarakat Jakarta Islamic Center. Dan sekian laporan dari saya. Selamat sore. Adalah Yasir Nenek Ama dari Kompas TV. Poin yang perlu diperhatikan dalam public speaking ialah yang pertama, intonasi, yang kedua, pemilihan diksi, yang ketiga, vokal dan volume, yang kelima adalah gestur dan body language. Dan yang terpenting dalam pembelajaran public speaking adalah support system. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah atau biasa dipanggil dengan Anas. Pada kesempatan kali ini saya akan mengartikan sebuah kata dengan tema kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah kata yang sudah sangat tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai pesona pribadi dalam rangka mempengaruhi orang lain, baik dalam keadaan individu maupun kelompok. Setiap insan atau laki-laki di muka bumi ini adalah untuk menjadi seorang pemimpin, seperti yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Sekian dari saya, Muhammad Nasrullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, baik permisa. Saat ini saya berada di tempat di area Kampung Ramadan, Jalan Soekarno Hatta, Rawawaru, Kota Malang. Pada saat bulan puasa ini memang secara rutin diadakan acara seperti ini oleh pemerintah Kota Malang selama 1 bulan penuh untuk mewarnai dan menarik minat masyarakat Kota Malang sendiri ataupun para pendatang. Selain banyak pilihan makanan atau minuman yang dijual, harga pun cukup terjangkau, mulai dari 1.000 sampai 20.000 untuk setiap porsinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat JICBS, bersama saya Lia Mulyana. Saya berada di Jakarta Islamic Center. Hari ini adalah hari keempat di pertemuan broadcaster yang diajarkan oleh news anchor Kompas TV, yaitu Yasir Nenek Ama, dengan tema jurnalistik televisi. Sejauh ini saya telah mempelajari dasar untuk menjadi jurnalistik televisi, yaitu public speaking. Mengapa harus belajar public speaking? Karena itu salah satu sarana komunikasi agar lebih percaya diri, melatih jiwa leadership, networking, dan branding. Saya senang dapat mempelajari public speaking dari Yasir Nenek Ama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Padilla. Saat ini saya sedang berada di gedung Jakarta Islamic Center. Saya akan mengajak sahabat semua untuk mengikuti rangkaian acara yang sedang berlangsung di Jakarta Islamic Center Broadcasting School. Salah satu kegiatan yang saat ini kita laksanakan itu kita membahas mengenai jurnalistik televisi yang disampaikan langsung oleh Yasir Nenek Ama. Jadi jangan sampai sahabat semua terlewatkan kesempatan ini, karena kesempatan tidak datang 2 kali. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari gedung Jakarta Islamic Center. Saya Nur Padilla, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Siti Khotimah. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Minggu 18 September 2022 pukul 9, Stasiun Tanjung Priuk telah dipadati oleh para pengunjung yang siap untuk bepergian ke berbagai kota. Salah satunya adalah rombongan dari SD Juara Jakarta Utara. Sekolah ini adalah sekolah unggulan yang sebagian siswanya adalah yatim dan duafa. Sebanyak 145 siswa yang terdiri dari kelas 1 sampai kelas 6 telah berada di sini didampingi oleh 15 guru pendamping yang terdiri dari guru dan koordinator kelas. Mereka tiba di sini diantar oleh orang tua masing-masing. Rencananya mereka akan pergi ke Kota Tua dalam rangka outing untuk dan menggunakan transportasi kereta api. Dan ini adalah kali pertama mereka, sebagian besar mereka menggunakan transportasi kereta api. Antusias tampak disampaikan oleh mereka.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi bersama saya Indri Safriana di podcast GIC. GIC adalah Pusat Pengembangan dan Pengkajian Islam di Jakarta Utara. Sebagai umat Islam, wajib bagi kita untuk mengetahui biografi dari baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Berbicara tentang bulan Rabiul Awal, sudahkah kalian mengetahui amalan-amalan apa saja yang bisa dikerjakan di bulan kelahiran Nabi? Untuk mengetahui amalan-amalan tersebut, yuk simak video berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Zahra Priliani. Sekarang saya berada di Jakarta Islamic Center sedang mengikuti program Broadcasting School. Pada hari ini, Minggu 18 September 2022, sedang ada kegiatan jurnalistik televisi, namun lebih ke arah cara public speaking yang baik dan juga benar. Pemateri pada hari ini yaitu seorang news anchor Kompas TV, yaitu Kak Yasir Nenek Ama, yang sudah membagikan cara tips public speaking yang baik dan juga benar, yaitu dengan cara kita melatih public speaking kita, menguasai materi yang ingin disampaikan, lalu juga kita membuat skrip, lalu kenali audiens kita, dan juga jangan panik ketika kita melakukan kesalahan. Selain itu ada praktek live report yang bertujuan supaya kita bisa makin berkembang public speaking kita, dan juga semakin bagus dan juga jago. Sekian, terima kasih. Perang Rusia dan Ukraina membuat harga mie instan naik. Mie instan merupakan salah satu makanan populer di Indonesia. Bahan baku utama membuat mie instan adalah gandum, sedangkan gandum dari Indonesia masih banyak diimpor dari luar negeri, terutama dari Ukraina. Salah satu perusahaan publik yang memiliki portofolio produk mie instan ialah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode emiten saham ICBP. Hingga penutupan perdagangan sesi pertama, harga saham ICBP naik ke Rp8.825 per unit atau menguat 1,15%. Selamat pagi, kembali bersama Kang Ude. Saat ini saya berada di Posko Kebakaran Simpruk Kebayoran Lama, memberitakan update terkini dari kondisi para penyintas di kebakaran Simpruk yang berada di beberapa posko pengungsian yang didirikan oleh Dinas Sosial dan Kebencanaan BPBD DKI Jakarta. Saat ini mereka membutuhkan yang sangat penting dan dibutuhkan saat sekarang adalah makanan instan dan beberapa baju layak pakai yang harus mereka ganti. Saat ini mereka belum punya baju layak pakai dan juga kebutuhan peralatan dari memasak. Itu yang mereka butuhkan update-nya terkini. Mudah-mudahan para pemirsa sekalian bisa terpanggil untuk melihat para penyintas dan mendonasikan donasi terbaiknya bagi para penyintas kebakaran di Simpruk. Demikian berita disampaikan. Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Adhan Ismail melaporkan dari Gaza, Palestina. Saat ini saya sedang berada di lokasi kejadian di mana terbunuhnya warga sipil akibat serangan rudal balistik yang diluncurkan oleh tentara Israel. Terdapat beberapa korban akibat serangan rudal balistik yang diluncurkan oleh tentara Israel. Korban diantaranya yaitu 10 orang perempuan dan 15 orang anak-anak. Total saat ini ada 25 orang korban yang meninggal akibat serangan Israel terhadap warga sipil Palestina. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Adan melaporkan dari Gaza, Palestina. Kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Sofia Salsabila, biasa dipanggil Sofi. Saya adalah salah satu peserta GIC Broadcasting School angkatan ke-8. Hari ini kami sedang belajar bersama Bang Yasir Nenek Ama. Beliau merupakan news anchor Kompas TV. Dari pembelajaran hari ini yang menjadi poin penting untuk saya adalah setiap orang punya potensi dan kemampuan berbeda-beda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita adalah pahami, kenali, dan berdamai dengan diri kita sendiri. Saat kita sedang melatih potensi serta kemampuan kita, lalu ada orang yang meng-underestimate atas perjuangan kita, percayalah bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi, jangan fokuskan diri kita pada omongan orang yang membuat kita patah semangat, negative thinking, dan menjadi sedih. Setiap orang punya prosesnya masing-masing.
So, tetap semangat menjadi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa JIC TV. Saat ini saya berada di lokasi kejadian penembakan yang diduga korban adalah 5 anggota Laskar FPI. Dan belum diketahui siapa pelaku atau apa motif dari penembakan tersebut. Yang jelas, saksi warga sekitar melaporkan bahwa penembakan terdengar sekitar pukul 2 dini hari tadi. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah terhubung dengan reporter di rumah sakit melaporkan. Terima kasih, saya Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Yasir, saat ini saya sedang berada di Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Kehadiran Jakarta Islamic Center tidak hanya sekedar menjadi pusat pengembangan dan pengkajian Islam di Jakarta. Jakarta Islamic Center menjadi salah satu tempat favorit warga Jakarta Utara untuk berkunjung di akhir pekan. Terlihat dari ramainya pengunjung yang memadati area sekitar Masjid Jakarta Islamic Center. Suasana yang luas, hijau, dan asri ini dimanfaatkan oleh pengunjung untuk sekedar berolahraga, bermain bersama keluarga, beribadah, dan belajar tentang pengenalan peradaban Islam di Jakarta. Demikian yang saya sampaikan. Selamat menikmati akhir pekan. Sampai jumpa. Saya Dimas Karunia. Sekarang saya berada di Jakarta Islamic Center Broadcasting School. Kemudian pelajaran JSBS sudah memasuki pertemuan keempat dengan mentor Bang Yasir Nenek Ama. Beliau bekerja di Neo Angsor Kompas TV. Tadi saya sempat tertidur di kelas Bang Yasir karena malamnya saya sedang mengerjakan proyek aplikasi Android sampai larut malam. Peserta JSBS berjumlah sekitar 40 orang. Pesertanya dan dengan laki-laki dan perempuan. Mentornya sangat profesional dan berpengalaman di bidang jurnalistik. Sekian, kembali ke studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zainab Nur Fadila. Saat ini saya sedang mengikuti kegiatan belajar di Jakarta Islamic Center Broadcasting School yang di angkatan yang ke-8. Di pertemuan yang keempat ini diisi oleh pemateri yaitu Kak Yasir Nenek Ama dengan materinya Jurnalistik Broadcasting. Beliau mengatakan kemampuan yang harus dimiliki dalam jurnalistik broadcasting yaitu public speaking. Adapun beberapa tips yang beliau berikan dalam kemampuan berbicara yaitu pertama latihan penguasaan materi, pengenalan audiens, skip atau pointer, dan juga artistik. Dan jangan gugup ketika melakukan kesalahan. Nah, berikut beberapa tips yang beliau berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Terminal 3D Bandara Soekarno-Hatta, saya melaporkan bahwa sebagian jamaah umroh dari PT Muara Wisata Tour and Travel sudah mulai berdatangan dari berbagai macam daerah dengan wajah berseri-seri. Mereka akan take off pada jam 13 waktu Indonesia bagian Barat dengan menggunakan Saudi Arabia Airlines sebagai maskapainya. Dan jamaah yang akan berangkat pada kesempatan kali ini sebanyak 250 orang jamaah, dan mereka akan menuju Bandara Jeddah terlebih dahulu sekaligus mengambil mikot di sana sebagai langkah awal dari proses perjalanan ibadah umroh. Demikian laporan dari saya, Robi Atul Adawiyah dari Bandara Soekarno-Hatta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.